Hey, balik lagi sama gua Aji di channel Dark Oziza. Kali ini gua mau ngebahas komik Indonesia yang judulnya Ray Barong. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu ya komik terbitan Cosmic ini. Tahun 2016, volume 1, Ray Barong di Immortal Doll, karangan Alex Irzaki. Tapi yang mungkin kalian nggak tahu, komik ini ternyata ada versi deluxe-nya dengan hardcover terbitan tahun 2021. Nah, sama-sama volume 1 nih. Bedanya apa sih? Di video ini kita akan jabarkan bedanya. Yosh. Sebelum menjabarkan bedanya antara komik Ray Barong volume 1 yang reguler ini dengan yang deluxe, mungkin gue mau sedikit bahas dulu ya. Ray Barong ini komik buatan Alex Irzaki. Ceritanya tentang sesosok boneka topeng misterius. Bisa kalian baca di sinopsisnya di belakang sini. Jadi ini komik terbitan tahun 2016. Gue dapet cetakan yang kedua. Cetakan pertama sama di tahun 2016 juga. Ini yang nerbitin Cosmic. Jadi secara tampilan sih ini keren banget. Covernya juga ada spot glossy gitu di bagian depan. Dan yang bikin komik ini tambah keren, ada jaketnya. Ini bagian dalamnya, cover bagian dalam. Cover belakangnya bagian dalam. Dan jaketnya ini keren banget, jadi tebel, bahannya kayak karton tebel gitu. Keren. Jadi buat tahun segitu komik Indonesia dibikin dengan se-eksklusif ini, menurut gue keren banget. Dan jarang-jarang kan ada komik lokal pakai jaket cover tebel gini, dan kertasnya book paper. Itu salah satu yang bikin gue suka banget sama cetakan Ray Barong ini, selain dari ceritanya yang memang bagus ya, gue suka. Itu buat yang versi reguler. Terus buat yang versi deluxe, ini adalah terbitan tahun 2021, sama-sama volume 1. Cuma di versi ini ada tambahan 3 chapter baru yang nggak ada di versi regulernya. Jadi ceritanya lebih panjang dan halamannya juga lebih tebal. Selain itu di dalamnya juga ada beberapa halaman warna. Oke. Apa cuma itu doang bedanya? Enggak dong, masih ada beda lainnya yang akan gue bahas di video ini. Jadi perbedaan pertama adalah format ya. Di versi yang reguler ini formatnya paperback, jadi terbitannya terbitan reguler. Sementara di versi deluxe ini hardcover, jadi covernya tuh pakai karton tebel, hardcover gitu. Kita udah bahas luarnya, sekarang kita bahas dalamnya. Baik, selain perbedaan fisik dari komiknya itu sendiri dan perbedaan jumlah halaman serta jumlah chapter, terus ada halaman warna juga di versi deluxe, ada beberapa perbedaan lain sih yang gua perhatiin dari Ray Barong volume 1 yang reguler sama yang deluxe ini. Jadi kalau yang di versi reguler itu kan setiap permulaan chapter
ada artworknya ya, seperti ini. Nah, ini kayak ada artwork gitu. Semuanya hitam putih. Nah, untuk yang di versi deluxe, artworknya itu dibikin berwarna. Jadi itu perbedaan pertama. Di setiap awal chapter, untuk versi reguler itu ada artwork dengan hitam putih, cetakan hitam putih. Sementara di versi deluxe ada artwork dengan halaman warna. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, jumlah chapter. Jadi di versi reguler ini, chapter terakhir itu chapter 7. Jadi ini versi reguler. Chapter terakhirnya chapter 7 yang judulnya Desa Waring. Ini tamat di ketika ada siluman muncul. Terus di versi deluxe ada tambahan chapter, 3 chapter ya. Jadi ini kan chapter 7 nih. Nah, ini chapter 7 Desa Waring. Nah, setelah itu ada tambahan 3 chapter lagi, 8, 9, 10. Ini awalnya chapter 8 yang baru. Dan jumlah halaman barunya tuh lumayan banyak. Jadi segini. Ini jumlah halaman baru. Bisa jadi satu komik sendiri malah untuk halaman chapter tambahannya. Oke. Itu buat isinya ya, bedanya. Terus ada lagi nih yang beda, yaitu dialog-dialognya. Untuk yang versi reguler ini, ya dialognya dialog yang asli lah, yang pertama dirilis. Terus di versi deluxe, ada beberapa dialog yang dirubah, tapi dirubahnya itu nggak total. Jadi cuma dipersingkat aja kalimatnya, sama diperjelas beberapa kalimat. Cuma untuk inti dialognya masih tetap sama. Gua akan tunjukkan beberapa perbedaan dialog dari Ray Barong edisi reguler sama Ray Barong edisi deluxe. Oke, ini salah satu perbedaannya ya. Di versi reguler ada salah satu dialog di sini. Ketua itu kan si Panjul, kenapa dia jadi begitu. Terus di versi deluxe agak sedikit beda. Itu kan si Panjul, kenapa dia jadi begitu. Jadi ada kayak semacam editing minor, dan itu ditemukan di beberapa dialog untuk versi reguler dan versi deluxe. Contoh lainnya misalnya ini. Di sini ada kata dan di kalimat dialognya. Sementara untuk yang versi deluxe, kata dannya dihilangkan. Jadi itu aja perbedaan untuk dialog-dialognya, nggak terlalu banyak yang diganti, beberapa cuma perbedaan minor aja
yang nggak menghilangkan arti dari dialognya itu sendiri. Inti ceritanya masih sama. Nah, itu dia sih bedanya yang paling mencolok dari komik Ray Barong edisi reguler sama yang deluxe ini. Menurut gue yang deluxe ini collectible banget, dan ini dicetak dalam jumlah terbatas ya. Jadi si Mas Alex Irzaki ini buka pre-order lewat Twitternya Irzaki, dan buku ini dijual secara terbatas. Jadi bukan buku yang dijual secara umum di toko buku atau dijual di toko-toko retail, tapi cuma dicetak beberapa eksemplar aja. Jadi buat kalian yang beruntung dapat buku ini kayak gua, keren banget. Ini bagus banget buat dikoleksi. Dan komik ini gue dapat yang cetakan kedua, karena untuk cetakan pertama gue nggak dapat, udah kehabisan. Tapi untungnya di cetakan kedua gue dapet, dan gue merasa beruntung banget. Oke, sekian untuk perbandingan antara komik Ray Barong edisi reguler sama deluxe. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan buat kalian yang tertarik untuk beli Ray Barong volume 1 yang deluxe hardcover ini, kalian bisa hubungi Mas Alex Irzaki ya di Twitternya. Di Facebook ada sih, cuma gue nggak tahu dia aktif apa enggak di situ. Gue taunya dia aktifnya di Twitter, dan gue menghubungi dia lewat Twitter untuk membeli komik ini. Yosh, Dark Oziza signing off. Ciao.